Selamat siang, Bapak Ibu sekalian dan juga para rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Izinkan kami sebagai pembawa acara pada siang hari ini membacakan tata tertib sosialisasi layanan wisuda UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta periode kelulusan semester Gasal 2021-2022. Yang pertama, ID peserta dalam acara ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Kedua, peserta harus berpakaian sopan dan berperilaku santun saat acara dilaksanakan. Tiga, panitia berhak mengeluarkan peserta Zoom Meet jika mengganggu jalannya acara. Keempat, peserta diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama acara berlangsung dan tidak diperkenankan melakukan share screen. 5. Jika Zoom Meet sudah penuh, maka peserta disilahkan untuk live on YouTube di bit.ly/live-perpus-isi. Namun mohon maaf, pada saat ini kita tidak bisa live streaming, tapi nanti recordingnya akan kita share melalui YouTube. Keenam, semua peserta mengikuti sosialisasi melalui Zoom dan dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik, tanya, lalu dilanjutkan dengan menulis nama, jurusan, dan pertanyaan secara ringkas. Dan nanti moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan dari rekan-rekan semua, dan waktu diskusi juga kami batasi. Untuk yang ketujuh, mic boleh dinyalakan pada saat sesi tanya jawab dengan terlebih dahulu memberikan tanda raise hand dan menunggu disilahkan oleh moderator. Demikian tata tertib yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama bersiap untuk memasuki acara sosialisasi layanan wisuda UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta pada hari ini Selasa 15 Februari tahun 2022. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta, yang saya hormati para pustakawan ISI Yogyakarta beserta para pegawai di lingkungan UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta, dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berbahagia. Pada siang hari yang indah ini, kita diberi kesempatan untuk berjumpa dalam virtual meeting sosialisasi layanan wisuda tahun 2022 yang diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. Dan dalam saat ini kita diberikan keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sungguh hal ini merupakan anugerah yang terindah buat kita semua. Dan hal ini patut kita syukuri. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berikut juga para rekan mahasiswa. Marilah sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu kita menghaturkan syukur kehadirat Tuhan untuk segala berkat dan anugerah yang boleh kita terima hari ini. Kita berharap acara dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir,
Untuk itu, marilah kita berdoa. Berdoa saya hantarkan. Selesai. Acara kita lanjutkan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu serta rekan mahasiswa, kami mohon untuk membuka kamera, siap di posisi masing-masing, dan kita mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Disilakan. Terima kasih. Marilah kita melanjutkan acara kita berikutnya, yaitu sambutan Kepala UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. Kepada yang terhormat Bapak Agustiawan, SSMIP, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pustakawan dan tenaga tendik UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta, dan yang saya hormati para mahasiswa calon wisudawan periode 1 tahun 2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia berupa kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu melalui media virtual ini dalam rangka sosialisasi layanan wisuda di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman mahasiswa semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Sugeng Wahyuntini SSN. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada saat pandemi COVID-19 ini, layanan perpustakaan terasa sangat tidak maksimal, baik itu layanan di sirkulasi, berupa peminjaman pengembalian, dan juga layanan baca di tempat. Hal ini dikarenakan kami harus mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan berbagai pembatasan dan social distancing. Termasuk juga dalam layanan wisuda ini, kami juga harus mengurangi
intensitas interaksi antara petugas dan pemustaka, dan juga pada saat ini harus lebih memperketat lagi pelaksanaan protokol kesehatan. Oleh karena itu, kami dalam memberikan layanan wisuda lebih mensederhanakan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dan juga memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Dalam layanan wisuda di UPT Perpustakaan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya bagaimana teman-teman mahasiswa nantinya melaksanakan unggah mandiri tugas akhir, kemudian bagaimana nantinya dalam penyerahan karya tugas akhir, baik cetak maupun soft ataupun dalam bentuk CD-nya. Kemudian berkaitan dengan sumbangan buku yang harus diserahkan oleh para mahasiswa, dan juga tentu saja nantinya teman-teman mahasiswa harus mempunyai status bahwa sudah bebas pinjam dari perpustakaan. Sebagai informasi, untuk penyerahan TA dan sumbangan buku, kemudian juga bebas pinjam ini, akan kami layani mulai tanggal 18 Februari sampai dengan 1 Maret 2022. Dan nanti akan dijelaskan secara detailnya teknis dan persyaratannya oleh Ibu Sugeng Wahyuntini. Kemudian jika nantinya ada permasalahan ataupun kesulitan dari teman-teman mahasiswa, nanti bisa ditanyakan melalui WA yang sudah kami share, dan juga ada grup WA grup yang bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa semua. Di situ bisa menanyakan berbagai hal yang nanti jika ada yang masih kesulitan atau ada yang belum paham. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa yang telah selesai mengikuti perkuliahan di kampus ISI Yogyakarta, dan nantinya tinggal selangkah lagi untuk memasuki jenjang selanjutnya dan tahapan selanjutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan di ISI Yogyakarta yang telah mendukung acara ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ikuti acara sosialisasi layanan wisuda ini, dan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka acara sosialisasi layanan wisuda periode 1 tahun 2022 di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta secara resmi kami buka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Kepala UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta yang sudah memberikan sambutan dan membuka acara sosialisasi layanan wisuda tahun 2022 secara resmi. Baik Bapak Ibu serta rekan mahasiswa sekalian, kita lanjutkan acara kita berikutnya, yaitu pengambilan gambar sebagai dokumen atau arsip bagi kami. Untuk itu kami mohon semua peserta membuka kamera dan kita akan berfoto bersama. Silakan untuk peserta sosialisasi semua, monggo dibuka kameranya. Sesi foto, sesi dokumentasi sudah siap ya, Bu Isti? Ya. Kita mulai. Saya hitung untuk seat pertama, saya hitung mundur, 3, 2, 1. Iya. Selanjutnya, seat kedua, 3, 2, 1. Ya. Untuk seat 3,
3, 2, 1. Oke. Sheet selanjutnya, keempat. Ya. 3, 2, 1. Ya. Sheet berikutnya, kelima. 3, 2, 1. Lanjut. 6. Sheet yang ke-6. 3, 2, 1. Oke, lanjut berikutnya. Sheet 7. 3, 2, 1. Iya, saya rasa sudah cukup ya. Ternyata cantik dan ganteng semua. Baik, Bapak Ibu dan juga rekan mahasiswa sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan acara kita berikutnya dan kita memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu sosialisasi layanan wisuda tahun 2022. Dan moderator kita pada siang hari ini adalah Ibu Susilawati AMD, dengan narasumber kita yaitu Ibu Sugeng Wahyuntini SSN. Baik, untuk mempersingkat acara kami serahkan waktu sepenuhnya kepada moderator. Disilahkan. Terima kasih Ibu Mina. Ya, monggo Ibu Susi. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Selamat siang teman-teman mahasiswa calon wisudawan. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa bertemu di ruang virtual lewat Zoom Meet maupun saluran YouTube untuk membahas secara tuntas persyaratan administrasi dari perpustakaan yang harus teman-teman semua selesaikan sebagai syarat untuk mengikuti wisuda dan pengambilan ijazah. Pada pertemuan kita siang ini akan kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pemaparan materi dan sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Teman-teman mahasiswa semua, marilah kita masuki sesi yang pertama, yaitu sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sugeng Wahyuntini SSN atau yang akrab disapa dengan Ibu Yuyun, pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. Pada kali ini Ibu Yuyun kita beri waktu sekitar 30 menit. Kepada waktu dan tempat saya serahkan. Monggo Bu Yuyun. Ya, terima kasih waktunya Ibu Susi. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada Kepala UPT Perpustakaan Bapak Agustiawan SSN IP, Bapak Ibu tim sosialisasi dan juga teman-teman calon wisudawan yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan selamat karena peserta Zoom siang ini hampir seluruhnya sudah menyelesaikan tahapan studi ya, dan siap untuk menapaki jenjang masa depan selanjutnya. Izinkan saya siang ini untuk menyampaikan materi sosialisasi layanan wisuda. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang pengumpulan TA baik yang berupa fisiknya maupun unggah mandirinya. Yang kedua tentang sumbangan buku. Dan yang ketiga tentang bebas pustaka. Nanti di bagian akhir akan saya sampaikan juga praktek unggah mandiri. Dan jika ada yang kurang jelas nanti bisa langsung ditanyakan ke saya. Dan tentu saja nanti saya juga dibantu oleh teman-teman pustakawan ya.
Terima kasih. Akan saya mulai saja ya untuk share screen. Mana ini? Share screen-nya kok ini? Oh, sebentar. Belum ini ya. Oh ya, sudah. Yang ya, saya mulai ya. Untuk persyaratan calon wisudawan, kita mengacu kepada SK Rektor ISI Yogyakarta. Teman-teman bisa mengakses ini ya di halaman ini. Nah ini langsung saya sampaikan aja ini ya yang sebagai persyaratan untuk bebas wisuda. Nah ini untuk selengkapnya nanti teman-teman bisa membuka ini. Nah kenapa kita perlu sosialisasi? Yang pertama adalah merupakan jembatan penyampaian informasi. Karena kita juga perlu ada persamaan antara pemahaman antara petugas dan juga teman-teman yang akan merampungkan persyaratan perlengkapan studinya. Terus ini juga ada aturan-aturan khusus yang kita perlu sosialisasikan ya tadi, termasuk yang SK Rektor tadi. Terus tujuan kita sosialisasi adalah untuk mendukung kelancaran proses layanan. Dan yang kedua adalah untuk meminimalkan pertanyaan atau ketidakjelasan. Karena selama ini satu persatu ya teman-teman itu menanyakan satu persatu ke petugas di lobi. Dan kita ingin semua itu satu tujuan, satu persamaan ya. Diadakanlah sosialisasi ini. Nah, yang ketiga tujuannya adalah pelayanan bisa menjadi efektif dan efisien. Nah, ini materi sosialisasi hari ini. Yang pertama adalah pengumpulan tugas akhir termasuk unggah mandiri, pengumpulan fisik TA dan lain-lain. Ini ada jurnal cetak dan lain-lain. Lalu sumbangan buku dan bebas pinjam. Kita mulai dari unggah mandiri. Yang pertama kita bahas alur pelaksanaan, yang kedua persiapan, serta bahan yang diunggah. Nah, teman-teman bisa mengakses halaman ini ya, untuk petunjuk teknis unggah mandirinya. Nah, ini alur unggah mandirinya. Yang pertama, teman-teman harus melakukan registrasi unggah mandiri. Di sini sudah tertera. Nah, ini tempat pendaftarannya, alamat pendaftaran. Yang kedua, nanti setelah teman-teman mendaftar akan diverifikasi oleh petugas dan verifikasi tersebut akan dikirim via email. Nah ini prosesnya bisa memakan 3 hari kerja, jadi teman-teman harap bersabar ya kalau seandainya hari pertama, kedua belum ada verifikasi. Yang ketiga, melakukan unggah mandiri yang dimulai tanggal 17 Februari 2022. Yang keempat, petugas akan mereview. Jika unggah mandiri teman-teman sudah lolos, nah, nanti teman-teman bisa lanjut melengkapi persyaratan berikutnya. Namun apabila belum di ACC, nanti nama teman-teman akan masuk ke daftar cekal ya. Nanti ini bisa diakses di sini. Jadi mohon teman-teman nanti rajin memantau halaman ini ya, karena di situ nanti akan tertera nama-nama teman, semisal ya belum ACC, kekurangannya apa itu akan ditulis di situ dan nanti juga akan dilengkapi petugas mana yang bisa dihubungi. Nah ini persiapan unggah mandiri. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan komputer yang terkoneksi internet dan aplikasi web browser. Yang kedua ini harus ada, karena nanti harus di watermark TA-nya, nanti ini bisa menggunakan aplikasi macam-macam ya ini. Di sini sudah ada dituliskan. Terus yang ketiga,
melakukan registrasi. Nah, bahan apa saja yang diunggah? Yang pertama itu naskah full text. Yang kedua, bab awal. Yang ketiga, bab penutup. Keempat, jurnal atau naskah publikasi. Yang kelima, karya, itu juga ada ya. Yang keenam, lembar persetujuan publikasi. Nah, untuk naskah full text dan bab awal serta bab penutup harus dalam format PDF dan sudah di watermark. Nah, ini detail naskah yang diunggah. Nanti tiap naskah yang diunggah nanti diberi nama file seperti ini ya. Untuk naskah full text, nah ini silahkan tulis nama Anda, tahun lulus, lalu full text. Yang bab awal, silahkan tulis nama, tahun lulus, bab 1. Begitu seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti untuk praktek unggah mandirinya saya sampaikan di akhir ya. Kemudian mengenai penyerahan fisik TA. Nanti ini dimulai pada tanggal 18 Februari sampai 1 Maret 2022. Apa saja yang diserahkan? Nah, yang pertama bendel tugas akhir. Bendel tugas akhir itu harus dalam ini ya, hard cover ya. Nah, kalau warna covernya itu menyesuaikan dengan ketentuan jurusan atau prodi masing-masing. Dan sudah lengkap di halaman pengesahan ada tanda tangan serta stempel basahnya. Untuk naskah jurnal dicetak, dijilid tipis saja. Jadi kalau kita menyebutnya itu jilid langsung. Untuk DVD ditempatkan dalam wadah yang dilengkapi cover dan cover luar berisi cover dalam dan cover luar. Isinya dalam satu CD itu bisa berisi naskah TA full text beserta jurnalnya. Kalau ada karya penciptaan itu nanti dalam CD tersendiri. Namun jika penciptaan itu seperti prodi animasi itu sudah merupakan satu kesatuan di antara cover dan CD karyanya itu boleh nanti ada 2 wadah ya. Yang satu itu untuk karya, nanti itu menjadi koleksi audiovisual perpustakaan kita. Nah, informasi detail mengenai layanan penyerahan TA bisa diakses di laman ini. Ini nanti ada juga foto-foto seperti bagaimana cover CD, terus bagaimana cover CD dalam, cover luar, cover dalam, itu ada jilitan untuk jurnal, ada jilitan untuk TA-nya, semua ada di situ. Itu nanti ada foto-fotonya. Nah, untuk penyerahan, nanti naskah fisik TA-nya diletakkan di tempat yang ada ini ya, tandanya ini. Ada tulisannya. Ini di sebelah selatan pintu masuk. Diletakkan saja. Nah, sekarang kita beralih ke sumbangan buku. Jadwalnya sama, tanggal 18 Februari sampai 1 Maret 2022. Ketentuannya, yang pertama itu menyumbang buku minimal 2 judul. 2 judul itu 2 judul berbeda ya. Karena kemarin beberapa kali ada yang bertanya, kalau judulnya sama bagaimana ya? Ya judulnya berbeda harusnya. Yang kedua, buku yang disumbangkan relevan dengan jurusan atau prodi masing-masing. Dan yang ketiga, itu merupakan buku asli, terbitan 5 tahun terakhir. Dan yang keempat, buku tersebut belum dimiliki perpustakaan. Atau jika sudah dimiliki, nah itu maksimal perpustakaan memiliki 10 eksemplar ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengakses ini. Perpustakaan sudah punya berapa? Ini, di laman ini. Itu nanti jika sudah ada 10 eksemplar, nah teman-teman ganti judul saja. Nah ini tempat penyerahan sumbangan buku ada di samping tempat penyerahan TA, ada di meja sebelah selatan. Nanti teman-teman bisa mengisi form yang ada di situ, jangan lupa isikan identitas calon wisudawan, judul buku, dan harga buku.
Nanti form itu diletakkan atau diselipkan di antara lembar-lembar buku itu. Nah, untuk layanan bebas pinjam. Untuk layanan bebas pinjam, persyaratannya adalah yang pertama, sudah melakukan upload mandiri, tidak mempunyai pinjaman buku dan tanggungan denda keterlambatan, dan sudah mengumpulkan bendel TA dan kelengkapannya. Nah, bagi mahasiswa yang mempunyai tanggungan denda, segera diselesaikan saja ya pada tanggal 18 Februari sampai 1 Maret 2022. Nanti ini jika ada keterlambatan, nah ini mulai tanggal 18 Maret 2020 itu tidak ada denda. Tapi kalau sebelum itu, nanti masih diperhitungkan dendanya. Nanti teman-teman bisa konsultasi via WA dengan Bu Endarti. Nah ini untuk yang masih ada pinjaman buku, jika mengembalikan, nanti tolong diletakkan di meja sebelah utara. Nanti ada tulisannya itu, penandanya. Kalau peminjaman buku itu nanti untuk yang ini, bukan yang teman-teman ini yang mau lulus ya. Yang ini, yang saya kotak merah ini. Nah, kalau diringkas alur bebas pinjamnya seperti ini. Calon wisudawan telah melakukan unggah mandiri, menyerahkan bendel TA, menyumbang buku, dan menyelesaikan semua urusan administrasi. Nah, setelah itu semua dilakukan, nanti pustakawan akan mengecek kelengkapan persyaratan wisuda. Nah, ini nanti ada pengecekan unggah mandirinya, penyerahan fisiknya, semuanya dicek oleh pustakawan. Nah, kalau semua itu sudah lengkap, itu otomatis bebas pinjam. Perhatian juga, nanti selama menyerahkan fisik TA maupun sumbangan buku, teman-teman harus mematuhi prokes ya. Ini perhatikan, harus memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, tidak berkerumun ya. Dan selesai, langsung meninggalkan perpus. Ini alat-alat yang bisa teman-teman gunakan, seperti detektor suhu, dan nanti ada juga hand sanitizer. Dan ini adalah ruang layanan penerimaan fisik sumbangan TA maupun buku. Suasananya seperti ini. Jadi nanti mohon ini ya, jaga jarak ya. Nanti jika ada pertanyaan terkait layanan TA, silahkan teman-teman melakukan kontak WA dengan person yang ditunjuk. Hindari bertanya pada petugas di lobi untuk meminimalkan kontak fisik. Nah, ini kontak person petugas ya, yang bisa dihubungi. Nanti sudah ditulis di sini. Silahkan nanti jika ingin konsultasi tentang apa, begitu hubungi person yang ditunjuk. Tapi jangan lupa ya teman-teman, ini ya, kalau WA itu pada jam kerja ya, kami mohon ya. Kadang tengah malam gitu. Ya nanti kalau tengah malam nggak apa-apa, tapi kalau dijawabnya pada jam kerja, mohon ditunggu, bersabar. Nah, untuk verifikasi kelengkapan persyaratan, nanti bisa dilihat di sini laman ini. Nah, kekurangan persyaratan masing-masing calon wisudawan akan tertulis rinci di link tersebut. Dan jika nama Anda sampai batas waktu tertentu tidak ada dalam daftar, bisa dikatakan aman. Ini sebetulnya link cekal ya. Namun jika nama-nama Anda tertulis di situ, untuk prosesi wisuda tetap bisa dilakukan. Yang belum bisa diambil adalah ijazahnya. Untuk mengambil ijazah, mohon dilengkapi persyaratan wisudawan. Nah, kita beralih ke unggah mandiri ya. Alur prosesnya yaitu yang pertama kita watermark tugas akhir, kemudian registrasi akun, unggah file tugas akhir, dan yang keempat unggah lembar persetujuan publikasi. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Nah ini watermarknya.
Watermarknya itu ada 2 ya. Ini yang logo isi dan tulisan UPT Perpustakaan Isi Yogyakarta. Ini yang sering lupa ini kemarin ini. Jadi terpaksa petugas harus mereturn unggahan teman-teman untuk memperbaiki ini. Ya, jangan lupa yang ini ya. Nah, untuk skalanya kita menggunakan 30%, opacity-nya 25%. Ini jangan lupa center. Dan untuk yang watermark UPT Perpustakaan Isi Yogyakarta, opacity-nya 30%. Ini diletakkan di bawah ujung kiri. Nah, ini untuk proses pendaftarannya. Teman-teman buka di Gilik Isi ICID, lalu klik request username and password repository. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nanti silahkan diisi saja. Nah, untuk mulai mengunggah, nanti teman-teman login. Nah, ini. Oke. Setelah login, klik new item. Kita pilih tesis. Semua ya itu ya. Meskipun itu tesis atau skripsi atau disertasi atau laporan D3, nanti kliknya klik tesis. Next. Nah, ini pilih file. Nah, ini untuk unggahnya nanti klik di sini ya, upload. Pilih file ini. Terus, nah, setelah diunggah, jangan lupa nanti untuk merubah ini ya. Untuk full text itu, nanti kan berupa teks, terus repository staff only, dan language-nya Indonesia. Dan yang terakhir, update metadata. Ini begitu seterusnya, ini juga yang bab 1. Oke. Ini termasuk yang terus lagi dilakukan seterusnya. Nanti kalau mau menambah file, langsung pilih file, klik file. Terus, ya. Yang bab 5. Show optionnya seperti ini. Kalau yang bab 5 itu anyone ya, bab 1 dan bab 5 itu, ini jangan lupa ini anyone. Jangan repository staff only. Mau masuk lagi, pilih file lagi. Nah, itu untuk naskah publikasi. Show optionnya seperti ini. Naskah publikasi juga anyone. Terus lagi, pilih file. Karya. Kalau untuk karya nanti kliknya yang di sini repository staff only. Terus ini juga kan ada karya teman-teman yang ini ya ukurannya besar ya. Itu silakan teman-teman bikin akun di YouTube dan nanti link YouTube-nya diletakkan di sini. Official URL. Ini nanti pada bagian detail. Lembar persetujuan publikasi sama tadi prosesnya, pilih file. Nah, ini persetujuan publikasi. Nanti juga yang sini diklik repository staff only. Ini bisa teks atau image ya kalau foto itu. Nah, next. Oke, sekarang kita beralih ke detail. Kalau tadi kan upload ya. Perhatikan ini penulisan judulnya. Jadi huruf kapital itu jangan kapital semua, tapi nah ini
Contohnya seperti ini. Kalau kata sambung bisa sih pakai huruf kecil, tapi ini penulisan huruf kapitalnya seperti ini. Untuk abstrak, masukkan abstrak, bisa langsung di copy dari naskah. Nah, tesis tipe itu nanti silahkan dipilih sesuai dengan apa yang ditempuh, studi yang ditempuh. Misalnya D3 diploma, S3 doktora, kalau S1 skripsi. Nah, ini tesis name. Sesuaikan saja dengan pilihan di sini. Kalau apa ya sekarang SSN ya semua, Mas. Nah, ini pilih saja other. Kalau di sini tidak ada. Lalu kita ke kreator. Kreator itu adalah nama pengarang atau penulis. Nah, given name inisial berisi satu kata nama depan. Misalnya namanya ada Rianta Ronaldi Darmawan, maka given name-nya Rianta. Family name-nya berisi nama selain nama depan. Jadi Ronaldi Darmawan itu nanti di depan. Dan ini adalah nomor mahasiswanya. Perhatikan penulisan NIM ya, ini tanpa antara ya ini ya. Huruf kecil semua, langsung sambung. Untuk kontributor, nanti sini dipilih, diklik. Nanti nah ini sudah terpilih yang kontributor. Nanti ini adalah nama dosen pembimbingnya. Penulisan pengetikan nama itu sama aturannya dengan yang penulis tadi. Jadi yang given name itu yang nama pertama itu. Terus ini ada NIDN. Kalau teman-teman belum ada ya, ini belum mengetahui ini, silahkan teman-teman membuka halaman ini. Nanti akan keluar nomor NIDN-nya. Tuliskan di sini, contohnya seperti ini. Huruf kecil semua, langsung sambung ke nomornya. Division, ini diisi nama program studi atau jurusan. Nanti dipilih saja yang mana sesuai. Lalu publication detail, ini nanti diklik publish. Yang date ini nanti ada itu di lembar pengesahan itu ada tanggalnya, masukkan saja di sini. Tipe publikasi. Ini tadi kalau yang punya naskah di YouTube nanti diketikkan di sini. Institusi ISI Yogyakarta, Departemen Kode Prodi. Nah, ini kode prodi ini bisa dilihat di laman ini. Kontak email address, silahkan ketikkan alamat email penulis. Reference, ini nanti ada daftar pustaka ya. Isinya nanti di-copy saja, dimasukkan ke sini. Uncontrolled keywords ini adalah kata kunci. Biasanya teman-teman mengetikkannya di bawah abstrak itu. Nah, itu nanti masukkan ke sini. Isian tampil subjek, pilih saja ini apa nanti subjeknya. Jadi ini nanti kalau ada cuma desain gitu lah, nanti kalau diklik tanda ini tambahnya akan keluar nanti. Desain apa, desain komunikasi visual atau desain interior. Nah, setelah itu selesai, jangan lupa klik deposit item sekarang atau deposit item now ya. Ini yang sering lupa. Jadi kalau ini lupa tidak diklik, nanti teman-teman pustakawan tidak bisa mereview unggahan dari teman-teman wisudawan ya. Nanti jadi kayak kadang ada ini ya yang kok saya merasa sudah mengunggah tapi belum lolos. Nah,
Ini kemungkinan kemarin dicek itu kurang klik deposit item sekarang ini. Oke. Kita lanjut saja ya ke ini unggah mandirinya. Ya. Kita langsung praktek saja ya. Untuk teman-teman yang ini ya, kita siapkan dulu yang nah, ini kan belum ada watermark-nya. Ini nanti kalau teman-teman pakai aplikasi lain, software lain mungkin berbeda ya. Tapi ini untuk ini saya akan menunjukkan skalanya saja. Nah ini add watermark-nya. Kita browse, cari logo. Balik lagi ya. Bentar. Balik lagi. Enggak mau ya Pak ya. Oke, sudah. Oke, watermark-nya, add watermark. Ya. Terus, ini Pak. Itu. Ini. Oh. Oh iya. Maaf. Nggak aja. Ini ternyata PDF-nya saya kurang familiar dengan ini. Kita langsung ke ini aja ya. Nah, kita anggap saja itu kita punya naskah sudah ada watermark-nya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan lupa itu yang ada 2 watermark, yang satu logo isi, dan yang kedua adalah yang tulisan UPT Perpustakaan Isi Yogyakarta. Lalu kita lakukan login. Bentar. Lalu passwordnya. Nah ini setelah teman-teman login, masukkan, kita menuju ke new item ya. Oke, tipenya kita tadi masuk ke thesis, klik thesis. Oke, next, upload, telusuri.
Yang pertama kita masukkan naskah full text. Ini sudah masuk. Lalu kita show option. Ini teks sudah. Nah, ini ke repository staff only. Kita anggap ini tanggal 20 2020. Ya, Januari atau tanggal. Nah, ini sesuai dengan ini ya yang ada di lembar pengesahan teman masing-masing. Terus language ini kita klik Indonesia. Ya. Nah, jangan lupa update metadata. Nah. Terus yang kedua, ini bab 1. Tipe teks, ini anyone, lalu ini juga Indonesian. Nah, bab 1 ini nanti potongan PDF-nya itu mulai dari halaman sampul hingga pendahuluan berakhir. Jadi mulai dari depan sendiri, termasuk ada daftar pustaka dan halaman pengesahan. Oke, sudah. Nah, ini sudah ada 2 unggahan. Lalu yang nah, ini bab 5. Oke. Bab 5 juga anyone. Ini juga sama. English Indonesian. Oke. Nah, untuk isi bab 5 itu nanti mulai bab 5 itu dalam arti bab penutup ya. Bisa bab 5, bisa bab 4, bisa bab 6. Nah, yang dipotong itu nanti penutup dan daftar pustakanya. Ini sudah, terus kita tambah lagi untuk jurnal. Oke. Nah, show option lagi. Teks juga, ini juga anyone ya, jurnal. Ini Indonesian. Oke. Lalu lanjut lagi. Karya. Nah, show option lagi. Karya ini nanti bisa berupa image, bisa video juga. Nah, untuk ini repository staff only. Indonesia. Dan tambah lagi. Sekarang yang pernyataan publikasi. Oke. Kita klik. So option lagi. Ini repository staff only. Dan ini juga Indonesia. Oke. Ya. Nah, kita masuk ke detail. Ini ketikan judulnya ya. Seperti saya bilang tadi, judulnya itu penulisan huruf kapitalnya. Sebetulnya ini bisa dikopikan dari judul teman-teman semua, tapi ini untuk pengingat bagaimana supaya penulisan huruf kapital, supaya teman-teman tidak lupa ya. Karena kemarin itu banyak yang semuanya berupa huruf kapital. Ini saya ketikkan langsung.
Nah, ini hanya contoh judul saja ya. Nah, ini bisa dikopikan dari abstrak sini. Nah, ini bisa dikopikan diambilkan dari situ. Oh, ini PDF-nya nggak jalan. Nanti dimasukkan abstraknya saja ya nanti. Misalnya karya ini berupa karya dan lain-lain. Nah, kurang lebih masukkan saja abstraknya. Lalu tesis tipnya itu tergantung. Kalau ini kan semisal ini saya asumsikan sebagai karya desain ya. Nah, ini ada diploma. Oke, klik diploma. Nanti ini tesis name-nya ada, family name-nya nama Anissa. Ini pertamanya Anissa. Ini nah, ini NIM-nya 2016. Nah, terus ini kontributor. Ini mungkin jadi di sini lalu di sini belanja dan IDN. Silahkan teman-teman nanti melihat di ini ya, browsing di laman yang tadi masukkan. Terus ini mungkin nah, ini yang IDN-nya. Lalu untuk division ini transfusikan seperti ini, fakultas D3 batik, published, oke. Terus tahun lulusnya 20. Nah, ini tinggal tanggalnya berapa, itu tadi yang lembar pengesahan. Nah, data tipenya publikasi, kalau tidak ada karya untuk ini apa namanya YouTube, ini HTTP isi dikosongin saja. Terus ini Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Departemen, kode prodinya tuliskan seperti ini. Satu tagar. Nah, ini huruf besar semua. Referen, silahkan di-copy saja dari daftar pustaka. Uncontrol keywordnya busana malam, apa sesuai kata kunci. Copy paste saja. Ini tadi saya copy dari naskah, tidak bisa. Nah, setelah ini
Kita next ya ke subjek. Subjeknya bentar. Sesuai prodi kriya. Nah, ini sudah. Next. Deposit. Kata? Dan itu nggak usah diisi baru. Oke. Kembali ke detail. Ini saya lihat dulu. Oh ya. Oh. Ini update Mika. Ini saya update. Embargonya ini tadi terisi. Jadi tidak mau. Nah. Ini update ya. Ini update metadata. Ya, ini. Ya. Ini sudah kosong, ini update metadata. Oke. Sekarang kita ke next. Deposit item now. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman menunggu verifikasi saja ya. Dari petugas nanti silakan teman-teman akses halaman cekal itu. Kalau nama teman-teman tidak tercantum di situ, bisa dikatakan sudah aman. Nah, ini daftar cekalnya ya. Nah, ini kan ada prodinya, apa namanya, siapa. Ini sudah jelas ya. Nah, ini apa tugas yang bisa dihubungi ya. Jika ini nanti teman-teman ada yang belum lengkap, nanti petugas akan membantu teman-teman. Ya. Ya. Nah, sampai di sini silahkan nanti dipantau, semoga saja nanti tidak banyak yang masuk daftar cekal dan wisuda bisa berjalan dengan lancar. Nah, terima kasih. Sampai di sini saya menyampaikan materi hari ini. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Susi. Terima kasih Bu Yuyun atas pemaparan materinya. Bagaimana teman-teman mahasiswa? Apakah cukup jelas penyampaian dari Ibu Yuyun tadi? Atau masih ada yang perlu ditanyakan? Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan teman-teman mahasiswa memanfaatkan fasilitas raise hand untuk bertanya secara langsung kepada Ibu Sugeng Wahyuntini atau manfaatkan kontak chat pada Zoom Meet kali ini yang akan saya bacakan dan akan saya sampaikan kepada Ibu Sugeng Wahyuntini. Bahkan apa ada yang mau raise hand untuk bertanya secara langsung? Monggo, teman-teman mahasiswa. Saya tunggu. Apa ada yang raise hand?
Oke, ini oh ya. Ini yang raise hand dari Peter Angga Bangko. Baik. Mas Peter Angga Brangko, silahkan buka kameranya, silahkan perkenalkan diri dan apa yang mau ditanyakan. Monggo Mas Peter. Halo, Mas Peter? Siang, Ibu. Ya, suaranya kurang jelas, Mas. Siang, Ibu. Mohon diperbesar volume suaranya, Mas. Selamat siang, apa kata saya? Halo? Iya, sudah cukup jelas, Mas. Silahkan. Oke, Bu. Saya Peter dari Prodi Musik, jurusan musik. Saya mau tanya untuk penyerahan file format jurnal atau naskah publikasi ke Repo Isi Jogja, Bu. Itu apakah wajib jika berencana mempublikasikan ke publisher di luar isi, Bu? Karena kan informasi dari SE Kemenristek Dikti katanya wajib menyerahkan ke Repo kampus, kecuali kalau mau mempublikasikan di luar jurnal, begitu, Bu. Terima kasih. Oh iya, Mas. Ini ditampung dulu ya. Bentar. Iya. Ada yang raise hand lagi? Kelihatannya tidak ada yang raise hand lagi ya. Oke, langsung saja Bu Yuyun. Ini tadi Ya. pertanyaan dari Mas Peter tentang Iya. Mas Monggo. Peter Angga ya. Mas Peter itu nanti jurnalnya mau diterbitkan di jurnal luar ya? Iya, Ibu. Maksudnya mau diterbitkan gitu? Iya. Di Rencananya jurnal seperti apa itu. ya? Kemarin sudah coba kontak dengan ketuanya Harmonia sih, Bu. Itu nanti kalau untuk unggah mandirinya, Mas Peter bisa meminta surat keterangan bahwa naskah jurnal itu mau dimuat kapan gitu. Biasanya ada nanti dari redaksi itu membuatkan surat bahwa naskah ini mau diterbitkan pada jurnal volume berapa. Nah, nanti surat keterangannya itu di-scan lalu diunggah. Jadi Mas Peter untuk unggahnya itu tidak perlu mengunggah naskah jurnalnya. Halo, Mas Peter ya. Oke, baik, Ibu. Tapi Jadi untuk kayak saya tadi tidak usah ya, Bu ya? ya, Deskripsi kalau untuk khusus gitu, Bu. unggah mandirinya tidak usah mengunggah mandiri untuk jurnal. Tapi Mas Peter harus mengunggah surat keterangan bahwa naskah tersebut akan dimuat di jurnal apa dan terbit pada volume berapa. Itu nanti dari redaksinya. Oke, baik, Ibu. Terus Bu. tapi ini untuk cetaknya Mas Peter tetap ini ya, memberi cetaknya ya. Jurnal cetak, naskahnya itu tercetak ya. Kalau unggah mandirinya kan sudah diganti dengan surat keterangan itu tadi. Tapi untuk cetaknya silahkan untuk cetak. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, cukup jelas Mas Peter? Sangat jelas, Bu. Kita menuju ke kotak chat ya. M. Rizka dengan Mbak menanyakan tentang buku Ibu Yuyun. Yang dipertanyakan adalah berarti buku yang disumbangkan buku seni atau buku tentang psikologi misalnya. Dan Mbak Is Wulandari juga menanyakan, maaf, buku sumbangan baru atau bekas. Silakan Bu Yuyun. Ya. Judul buku itu sebetulnya adalah yang relevan dengan prodi masing-masing, diutamakan yang berhubungan dengan seni ya. Tapi kalau memang itu berkaitan, misalnya kalau PSP pendidikan seni pertunjukan itu kan nanti ada ini ya, buku-buku tentang psikologi pendidikan. Nah itu kan ada dalam silabusnya ya, silabus kuliahnya. Nah, seperti itu. Tapi ini untuk amannya sebaiknya Mbak ngasihnya itu yang satu itu sesuai prodi, misal tari, maka
subjeknya itu yang satu buku tari. Syukur dua-duanya tentang tari. Tapi kalau tidak ada, nah itu yang mendukung itu sesuai prodi, yang relevan dengan prodi masing-masing. Karena kan tari juga ini ya banyak ada mata kuliah lain yang mendukung tentang itu ya. Misalnya tentang kostum tarinya atau bagaimana. Begitu? Tadi udah jelas ya. Kalau belum jelas nanti ditanyakan ini ya ke petugas yang ditunjuk ya. Tadi ada kan nomor WA-nya? Nanti bisa dikonsultasikan bukunya atau sebutkan saja judulnya apa. Atau kalau syukur-syukur ada fotonya, Bu, ini saya mau menyumbangkan ini. Bagaimana gitu. Saya ini ya jelas ya nanti. Ya. Ya. Ini pertanyaan berikutnya ya Bu Yuyun ya. Ya. Ini dari Mbak Ambar Dewanti, Mbak Teresa Sekar, juga dari Mas Muhammad Isal Al-Kaili. Ini menanyakan tentang unggah mandiri, Bu. Ya. Tanya, pemrosesan adalah 3 hari kerja. Maksudnya bagaimana ya, Pak? Bu? Itu Oh, dari ya. Ya, terima kasih. Ini Mbak Ambar ya. 3 hari kerja itu verifikasi ini ya, verifikasi akunnya ya. Jadi nanti kalau mendaftar pada tanggal 16 dan kebetulan tanggal 17 itu belum ada email, nah itu mohon bersabar. Kemungkinan nanti tanggal 18-nya itu baru terverifikasi. Seperti itu mungkin. ini ya masih berkaitan Bu Yuyun dari Ya. Mbak Teresa Sekar. Nah, Untuk kode prodi saat unggah mandiri bisa dilihat di mana ya, Bu? Tuh yang dari Mbak. Tadi ada sih saya share lagi ya. Kodenya ya. Ini mohon nanti Mbaknya klik di sini. Nanti akan ketemu itu nanti. Kalau yang prodi lain itu bahkan sudah menyebutkan kodenya ya di halaman pengesahan. Mungkin punya Mbak Ambar belum ada ya, belum menyebutkan ya di halaman pengesahan. Nanti silahkan ini ya, klik di sini ya, dicari ya. Ngoten Bu Susi? Masih ada waktukah untuk membacakan pertanyaan yang lain? Ya. Atau ya kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya, Bu Yuyun. Ini saya mau tanya, saya belum pernah mendaftar, tapi ketika saya akses di Digilib dan minta username, katanya saya sudah mendaftar. Kira-kira bisa dibatalkan tidak ya Pak? Terima kasih dari Mbak Risa Ardila. Silahkan Bu Yuyun. Kalau untuk menjawab ini, saya minta bantuan teman saya ya, yang akan menjelaskan. Pak Iyut. Silahkan aja nanti menghubungi Pak Iyut. Bapak Iyut. WA-nya kan ada tuh nanti tadi ini. Saya search lagi. Ya. Untuk unggah mandiri nanti. Nah, ini. Nanti coba menghubungi Pak Iyut ya. Atau Pak Jody. Nanti semua pertanyaan yang berhubungan dengan layanan wisuda, mohon kalau belum jelas juga bisa langsung menghubungi kontak person ini. Ya, bisa menghubungi itu kontak person yang di-share oleh Bu Yuyun ya Mbak, Mbak semua. Bu Yuyun, ini ada pertanyaan terakhir
dari Mas Muhammad Ihsan Al-Kaili. Mau tanya Pak Bu, untuk karya video, audio, visual, apakah harus dimasukkan dalam terpisah atau jadi satu dengan DVD TA? Silakan Bu. Ya, kalau yang YouTube itu biasanya kan filenya besar ya. Sebaiknya sih terpisah saja. Karena itu nanti juga akan menjadi koleksi audiovisual perpustakaan kita. Nanti diakreditasi kan akan di ini ya. Itu salah satu aspek ya yang harus ada gitu. Baiklah, Bu Yuyun, itu adalah Ya. pertanyaan yang terakhir yang diajukan dari teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa, modul dan bahan modul ini bisa teman-teman lihat di ACID, juga rekaman layanan sosialisasi. Udah. Oh ya, ini ada satu pertanyaan lagi. Saya sempat mengembalikan buku pada awal bulan Januari, tidak dicek dulu apa ada denda atau tidak. Cara tahu kita ada denda atau tidak, atau sudah bebas dari pinjaman itu bagaimana ya? Ini pertanyaan dari Mbak Alia Yahra. Iya. Mbak Alia bisa menghubungi Bu Endarti ya. Untuk pandemi ini tolong maksimalkan kontak melalui WA. Ini Bu Endarti ada nomor kontaknya. Silakan hubungi Bu Endarti. Nanti di situ kan akan bisa menjelaskan apakah ada denda atau tidak. Gitu. Silakan dicatat nomor kontak personnya Ibu Endarti untuk buku ini, Mbak. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Awang Kurniawan. Untuk perihal buku yang akan disumbangkan ke perpustakaan, misalnya terdapat buku yang dalam segi harga sedikit, sulit dijangkau. Apakah buku itu boleh disumbangkan secara kolektif? Monggo, Bu. Jadi rombongan gitu, Bu. Satu buku untuk beberapa mahasiswa. Oh, kalau untuk sementara ini kita belum bisa ini ya untuk mengelola yang seperti itu ya. Jadi untuk saat ini ya satu orang 2 buku begitu. Karena memang ketentuan dari SK Rektornya seperti itu. Jadi tidak bisa untuk kolektif ya Bu ini Bu? Iya, belum bisa untuk seperti itu. Ya, ini masih ada pertanyaan dari Prasojo Yulistia. Bu, untuk DVD isi karya teksnya, biasanya karyanya kan cuma foto-foto itu ya Bu. Apakah bisa? Oh bisa. Tidak apa-apa. Ya, apakah ada pertanyaan yang terlewat? Muhammad Ihsan. Dari Muhammad Ihsan, ini DVD karya, apakah perlu tanda tangan seperti tugas akhir, Bu? Maksudnya itu ya yang mungkin di covernya itu, Bu, ya? Covernya itu yang dimaksud. Tidak harus kalau yang itu. Kalau cover DVD lah ya. Ya, berarti tidak memerlukan tanda tangan itu ya, Bu ya? Ya, yang penting ada identitasnya. Ini ada pertanyaan yang baru muncul, Bu, dari Mas Bayu Edi Iswoyo. Bu, untuk jurnal yang diupload itu jurnal tesis ini atau gimana ya? Ya. Yang diupload itu ya jurnal tesisnya. Yang berkaitan dengan TA-nya itu.
Atau ini ya, akan dengan kata lain itu naskah publikasinya. Atau kalau tidak ada itu ya ringkasannya. Ini dari Mas Didik, Bu. Ini 2 kali ya kelihatannya. DVD untuk tugas akhir dan jurnal dipisah. Sedangkan tadi yang dipaparkan dijadikan satu. Bila sudah terlanjur dibuat terpisah, bagaimana? Enggak apa-apa itu kalau terlanjur terpisah. Seperti saya sampaikan tadi kan ada juga prodi itu yang DVD-nya itu berupa karya, jadi sudah jadi kesatuan ya antara cover dan DVD-nya itu. Jadi bentuknya sudah didesain sedemikian rupa itu seperti sudah jadi satu kesatuan dalam karya itu. Nah itu enggak apa-apa itu. Tapi kalau sudah terlanjur ya masih enggak apa-apa. Iya. Ini ada lagi pertanyaan Bu, yang ini barusan saja dari Muhammad Hakim Nazili. Maaf mau bertanya, saya mahasiswa Pasca, perihal sumbangan buku. Buku yang disumbangkan itu ditujukan ke perpus pusat atau perpus pasta, nggih? Terima kasih. Oh ya, ini ya, untuk yang mahasiswa Pasca, sumbangan buku itu nanti ditujukan untuk yang perpustakaan Pasca. Nah, untuk yang mahasiswa kampus selatan, nanti sumbangan buku juga di perpus selatan, kampus selatan. Seperti itu. Bagaimana teman-teman mahasiswa? Cukup jelas atau masih ada pertanyaan? Oh ya, kita ini Bu Yuyun ada lagi yang muncul dari Hasbi Asidiki. Maaf bertanya, untuk bab 5, apakah bagian lampiran diikut sertakan juga, Bu? Ya, saya langsung jawab ya. Untuk bab 5 itu hanya bab penutup dan daftar pustakanya. Kalau lampiran tadi kan sudah ada naskah full text ya. Nah, itu yang bab 5 isinya cuma bab penutup dan daftar pustaka. Iya, apakah masih ada pertanyaan lagi? Ini dari Mas Ida Bagus. Modul PPT rekaman Zoom ini di-share saja, Bu. Iya, nanti kami akan share. Ya, Bu ya. Silahkan dijelaskan di-share di mana saja, Bu. Ya. Itu tadi sebetulnya sudah di-upload di Digilib. Nanti juga di chat, nanti tolong dia ya, di-share lewat chat ya. Mas Iyut atau siapa gitu, tolong nanti di chat. Ini di-share kan. Ya, ini sudah di-share juga. Jadi teman-teman, ini materi PPT-nya kita akan di Digilib isi ACID, juga rekaman sosialisasi wisudanya ini. Nanti akan kami share-nya di YouTube-nya Perpustakaan Isi, nanti bisa diakses. Kalau jika teman-teman belum jelas ataupun ada yang ketinggalan dalam mengikuti layanan sosialisasi layanan wisuda kali ini. Baiklah teman-teman, kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Ya ini saya tunggu apakah masih ada yang bertanya. Kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ini Bu Yuyun, kita cukupkan sekian saja acara sosialisasi layanan wisuda. Terima kasih teman-teman mahasiswa calon wisudawan telah mengikuti sosialisasi layanan dan sampai akhir. Selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Monggo Bu Minar. Iya. Terima kasih kepada Ibu Susilowati, berikut juga Ibu Sugeng Wahyuntini yang sudah memaparkan materi kita pada siang hari ini dan juga
menjadi moderator sehingga dari awal sampai akhir bisa terlaksana dengan baik. Terlebih juga para rekan mahasiswa semua yang sudah menyimak dan setia sampai siang hari ini. Baik, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa semua, akhirnya tibalah kita pada penghujung acara kita pada siang hari ini. Kami selaku pembawa acara, kami mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dari kami, dan kami berharap rekan-rekan mahasiswa bisa segera selesai, sukses ke depannya, dan kita maju bersama untuk Lembaga ISI Yogyakarta. Dan akhir kata dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat. Terima kasih teman-teman semua.